Halo semua, kembali lagi dengan berita teknologi. Setelah melakukan unboxing beberapa hari yang lalu, kami akan melakukan review dari smartphone yang cukup asing di telinga masyarakat Indonesia, yakni Ligu Alpha 1. Ya, smartphone dari Ligu ini memang asing ya, soalnya brand dari Ligu sendiri belum resmi masuk di Indonesia. Namun kemungkinan besar mereka akan melakukan ekspansi pasar ke pasar Indonesia karena smartphone dari Ligu sudah memasuki pasar negara tetangga, yakni Malaysia. Nah, selain itu, smartphone ini juga sudah mendukung bahasa Indonesia, yang berarti smartphone dari Ligu memiliki kemungkinan besar akan dipasarkan di Indonesia. Dan langsung saja kita mengulik smartphone dari Ligu Alpha 1 ini. Smartphone ini memiliki bodi terbuat dari plastik. Di bagian belakang terasa sekali plastik dengan corak atau tekstur dot atau titik-titik. Nah, ketika dipegang sepertinya lumayan nyaman meskipun mengusung desain yang cukup tegas karena ada sedikit lekukan pada sisi-sisi samping smartphone ini yang membuatnya cukup nyaman lah kalau untuk dipegang meskipun memiliki ukuran yang sangat besar. Kemudian layarnya mengusung layar sebesar 5 inch. Layarnya seluas 5,5 inci dengan resolusi 720x1280 pixel atau HD. Kinerja dari layar IPS smartphone ini cukup baik, terlebih saat kami uji di bawah sinar matahari masih menampilkan warna dan ketajaman yang sangat baik. Layarnya juga sudah dapat mengenali 5 sentuhan jari sekaligus, jadi cocoklah untuk memainkan game-game yang memerlukan banyak sentuhan jari. Ya, masuk ke bagian tampilan antarmuka. Smartphone ini menggunakan tampilan antarmuka dari Ligu sendiri yang bernama Ligu UI. Bisa dilihat tidak terdapat app driver, jadi semua aplikasi dan semua widget akan terdapat pada halaman utama smartphone ini. Untuk widget bawaan dari Ligu sendiri cukup interaktif, seperti widget piringan pemutar musik dan widget untuk menampilkan foto-foto dari galeri. Untuk kustomisasi dapat dilakukan dengan mudah, semisal untuk mengganti wallpaper atau membuat folder dapat menggunakan tombol kapasitif yang berada di sebelah kiri. Tampilan antarmuka dari Ligu Alpha 1 ini berbasiskan sistem operasi Android 5,1 Lollipop. Selain itu, terdapat juga fitur Smart Gesture. Fitur ini sudah banyak ditemukan pada smartphone lain, yang mana Anda dapat menggunakan gesture seperti double tap untuk mengaktifkan layar atau menggambar pola-pola seperti tarik ke kanan, garis ke kanan untuk mengakses radio, atau menggambar huruf C untuk mengakses kamera, atau bisa juga menggambar huruf M untuk mengakses pemutar musik. Selain itu, terdapat juga fitur menarik seperti gesture motion. Gesture motion sendiri memiliki dua pilihan, yakni system motion. Anda dapat menggunakan dua jari menggesekkannya dari atas ke bawah untuk mengubah wallpaper, dan yang satu lagi menggunakan 3 jari untuk mengambil screenshot tanpa menggunakan tombol apapun. Ya, fitur tersebut cukup menarik dan sangat membantu tentunya. Ada juga fitur Smart Window View, yakni menampilkan menu. Jika Anda menggunakan flip cover, maka menu yang tampil pada balik flip cover akan menyesuaikan lubang yang terdapat pada flip cover tersebut. Selain itu, masih terdapat fitur-fitur lain yang cukup bantu, seperti fitur Smart Stay, Smart Uplock untuk mengunci aplikasi penting, dan fitur bawaan lain dari smartphone Android. Dan selanjutnya kita masuk ke bagian multimedia. Kita coba untuk memutar musik. Ya, tampilan pemutar musik dari smartphone ini khas dari Ligu sendiri, dan kita dapat menjumpai efek suara untuk meningkatkan equalizer atau meningkatkan bass ketika kita mendengarkan musik.
Dan performa dari loudspeaker yang dimiliki oleh Ligo Alpha 1 ini terdengar sangat lantang, bahkan tidak terdengar pecah meskipun kita men-set volume pada ukuran maksimal. Dan selanjutnya kita masuk pada bagian kamera. Nah, meskipun smartphone ini tergolong ke dalam entry level, namun mereka tidak menyematkan kamera yang asal-asalan karena smartphone ini sudah memiliki kamera utama dengan resolusi 13 megapiksel yang sudah memiliki fitur autofocus serta telah dilengkapi dengan LED flash. Namun fitur yang terdapat pada kamera bawaan Ligo Alpha 1 terbilang standar karena Anda hanya dapat menemukan 3 mode, yakni mode normal, mode face beauty, dan mode pelacak gerak. Selain itu, Anda bisa mengatur pengaturan manual dari kamera seperti efek pencahayaan, kemudian ISO dan lain-lain, serta mengatur resolusi. Namun untuk pengaturan kameranya sendiri tidak terlalu spesifik, hanya standar-standar saja seperti kebanyakan smartphone Android lainnya. Untuk pengaturan video, smartphone ini sudah memiliki ACE untuk menstabilkan gambar dan sudah bisa mengatur kualitas dari rekaman video pada smartphone ini. Nah, untuk mengetahui bagaimana hasil dari kamera smartphone ini, berikut kami akan tampilkan beberapa contoh hasil foto dari kamera Ligo Alpha 1. Smartphone ini disokong oleh chipset dari MediaTek yaitu MT6580 yang memiliki prosesor quad-core 1,3 GHz namun masih menggunakan komputasi 32 bit. Untuk pengolah grafisnya masih menggunakan Mali 400 MP, namun performa yang dihasilkan tidak begitu mengecewakan. Dan berikut ini beberapa hasil dari pengujian benchmark menggunakan beberapa aplikasi. Sensor yang dimiliki oleh smartphone ini cukup lengkap. Pada saat kami uji menggunakan sensor box, hanya sensor suhu dan sensor tekanan yang absen pada smartphone ini. Namun ada keanehan, yakni ketika kami menguji menggunakan ini, sensor giroskop, sensor orientasi, dan sensor magnetik tidak bekerja sebagaimana mestinya. Hal seperti ini juga pernah kami alami ketika mereview smartphone dari Polytron, yaitu Polytron Z6 Post 4G dan Polytron Z6 Note. Entah ini masalah pada software atau pada chipset dari smartphone ini. Yang jelas tidak optimalnya sensor pada smartphone ini cukup mengganggu. Terlebih sensor giroskop sendiri saat ini sedang digandrungi karena sedang naik daunnya teknologi virtual reality. Namun sensor lain seperti akselerometer, sensor cahaya, sensor jarak dekat, dan sensor suara dapat bekerja dengan baik sebagaimana mestinya. Nah, performa ketika memainkan game pun tidak begitu mengecewakan
karena smartphone ini dapat menjalankan game-game dengan grafisnya lumayan berat dengan lancar, meskipun beberapa skin terdapat frame skip namun tidak terlalu mengganggu. Bagi Anda yang bosan dengan tampilan itu-itu saja, jangan khawatir karena smartphone ini sudah menyediakan toko penyedia tema yang bisa Anda unduh secara gratis. Untuk pilihan temanya sendiri sangat beragam, mulai dari yang terkesan feminim hingga terkesan sangar sekalipun terdapat pada pusat tema dari smartphone Ligo Alpha 1 ini. Tentunya dengan tema yang dapat diganti-ganti dan sangat beragam, tidak membuat pengguna smartphone ini cepat sekali merasa bosan. Tampilan antarmuka dari smartphone ini sendiri terbilang ramah di RAM. Terbukti sisa RAM pada smartphone ini menyisakan lebih dari separuh atau yang digunakan hanya berkisar 400-500 MB. Tentu dengan RAM yang sangat lega, smartphone dapat lebih lancar menjalankan aplikasi multitasking meski hanya menggunakan spesifikasi yang tidak terlalu tinggi. Kapasitas baterainya sendiri sebesar 2800 mAh yang dapat dilepas karena smartphone ini tidak mengusung konsep unibody. Karena memiliki layar yang begitu luas, tentu daya tahan baterainya juga tidak terlalu istimewa. Untuk penggunaan standar dengan data yang menyala, smartphone ini dapat bertahan dari pagi hingga sore hari. Namun Anda juga bisa mengaktifkan mode penghemat daya yang dapat menambah daya tahan baterai dari smartphone ini. Untuk pengisian dayanya sendiri juga tidak terlalu lama. Anda hanya membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam atau sekitar 2 jam kurang untuk mengisi penuh dari 0 sampai 100%, sehingga Anda tidak perlu menunggu lama-lama untuk menunggu baterai smartphone ini terisi secara penuh. Cukup sekian review dari Ligo Alpha 1 oleh Berita Teknologi. Tentunya kita semua mengharapkan brand Ligo dapat segera meramaikan pasar smartphone Indonesia, karena smartphone dari Ligo sendiri sangat layak dengan berbekal spesifikasi yang baik dan harga yang terjangkau. Pastinya brand ini jika masuk akan mendapatkan sambutan yang positif dari pecinta gadget tanah air. Dan sekali lagi kami ingatkan, jangan lupa untuk mensubscribe channel YouTube kami untuk mendapatkan video-video yang pastinya tak kalah menarik dari video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian kami, karena yang namanya manusia tidak luput dari kesalahan. Hahaha. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa kembali. Bye-bye.